Di sebuah kamar acak, seorang pemuda terbangun karena alarm di ponselnya. Begitu matanya terbuka, rasa kaget langsung menyergap. Seluruh ruangan penuh dengan tulisan berwarna merah yang menghiasi dinding. Ia bertanya-tanya siapa yang sempat menuliskan semua itu saat ia tertidur. Namun anehnya, huruf-huruf itu mulai menghilang satu persatu. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ia hanya berhalusinasi karena baru saja bangun. Tapi aneh juga, kenapa rasanya begitu nyata. Saat menoleh ke samping, kesadaran baru menghantamnya, ruangan tempatnya berada sekarang bukanlah kamarnya. Begitu berdiri, ia menyadari bahwa mie instan yang terakhir ia makan dan 2 tisu yang sempat ia buang ke lantai juga ikut lenyap. Kebingungan mulai merayapi pikirannya, lalu berubah menjadi kepanikan. Dalam kekacauan itu, ia mulai menerima potongan-potongan memori dari kehidupan lain, seseorang yang tampak sama persis dengannya. Menariknya, keduanya adalah yatim piatu, namun menjalani jalur hidup yang berbeda. Dirinya yang asli rajin belajar sepanjang hidup dan berhasil masuk universitas bergengsi, sedangkan pemilik tubuh ini dulu putus sekolah dan bekerja di tempat menyedihkan. Menatap tangannya yang gemetar, ia mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar berada di dunia lain. Dan apa sebenarnya hubungan tulisan merah yang seolah terukir dengan darah di langit-langit tadi. Di dalam ingatan pemilik tubuh ini, tak ada satupun petunjuk tentang tulisan itu. Ia hanya berdiri di sana, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Saat itulah sebuah suara memanggilnya, menyebutnya sebagai suami dan mengatakan bahwa sarapan sudah siap. Ia menoleh dan melihat seorang perempuan berlekuk tubuh menggoda. Matanya tertuju pada paha wanita itu. Dalam hati ia bingung dengan sebutan suami di dunia paralel ini. Apakah ia sudah menikah di usia semuda ini? Perempuan itu duduk di ranjang dan menyuruhnya segera bangun karena hari sudah siang. Kini si brengsek ini mulai merasa bahwa transmigrasi yang ia alami mungkin tidak seburuk itu. Ia menelan ludah keras-keras sambil berpikir bahwa tanpa peristiwa aneh ini, ia tidak akan pernah punya kesempatan dengan wanita secantik dan sebaik ini. Perempuan itu terus memanggilnya untuk sarapan. Ia bingung harus memanggilnya dengan sebutan apa, sayang, istri, atau panggilan mesra lain. Ia lalu memutuskan untuk menggali memori pemilik tubuh ini untuk mencari tahu nama perempuan itu agar lebih mudah. Namun anehnya, pikirannya terasa kosong. Tak ada nama, tak ada kenangan, tak ada hobi, bahkan posisi favorit pun tak tercatat. Benar-benar tidak ada informasi tentang wanita ini di dalam pikirannya. Dengan ragu-ragu, ia menoleh kembali dan mendapati perempuan itu berdiri diam, membuatnya makin yakin bahwa perempuan yang mengaku istri ini benar-benar mencurigakan. Seekor lalat hinggap di matanya. Dengan suara pelan dan penuh ragu, ia bertanya siapa sebenarnya perempuan itu. Namun perempuan itu hanya berdiri membeku sejenak. Kemudian ia berkata bahwa tampaknya pria itu sudah bisa melihat, lalu membuka mulut lebar seperti monster, disertai hawa dingin dan bau manis yang aneh. Pemuda itu buru-buru mengelak dan berkata bahwa ia hanya sedikit kebingungan dan butuh waktu untuk berpikir. Tapi perempuan itu telah berubah menjadi makhluk raksasa, sambil terus menggumam bahwa ia bisa melihat. Ia sempat menjerit sesaat sebelum akhirnya ditelan hidup-hidup. Tiba-tiba ia terbangun lagi di tempat tidur, tubuh basah oleh keringat dingin dan kepalanya dipenuhi kebingungan. Ia menatap langit-langit yakin bahwa semua itu hanya mimpi. Namun saat menengadah, tulisan merah berdarah itu kembali muncul di atasnya. Ia tak mampu membaca kata-katanya, huruf-huruf itu menghilang dengan cepat, membuatnya bertanya-tanya apakah tadi itu sebenarnya petunjuk penting. Menatap telapak tangannya, ia mulai berpikir bahwa mungkin ia harus pura-pura buta. Tapi saat tangannya menyentuh kepala, ia tahu bahwa di dalam memori pemilik tubuh ini, orang itu tidak buta. Jadi logikanya tidak masuk akal. Orang ini jelas bukan tipe yang punya pengalaman aneh sebelumnya. Selalu hidup sendiri dan tidak pernah mengalami hal di luar nalar. Itu berarti satu hal. Ia tidak boleh membiarkan perempuan itu tahu bahwa ia bisa melihatnya. Untuk saat ini, ia harus berpura-pura perempuan itu tidak ada. Sebuah tangan muncul dari balik pintu, menyapanya dan mengajaknya sarapan, seolah-olah itu rutinitas biasa. Dengan gaya menggoda, perempuan itu mendekat. Sementara ia berusaha mati-matian tetap tenang dan bertindak seperti pemilik tubuh sebelumnya. Perempuan itu menaruh sesuatu di dekatnya, bola naga, lalu bertanya apakah ia sudah bangun. Nadanya manis tapi dingin. Ia tahu bahwa sedikit saja gerakan atau reaksi darinya bisa berarti kematian. Namun tiba-tiba perempuan itu memutar lehernya ke arah yang tak wajar dan mendekat perlahan.
Ia terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak menunjukkan reaksi apapun. Tapi perempuan itu makin mendekat dan lidahnya keluar, menyentuh wajahnya. Dalam detik berikutnya, matanya kembali terbuka dan ia terbangun dengan napas memburu. Kali ini, bukan hanya kaget, tapi juga marah pada wanita gila itu. Dengan tubuh yang masih dingin oleh keringat, ia mencoba mengatur napas dan merenung. Apakah ia sedang dihidupkan kembali berulang-ulang atau ini semacam time loop? Rasanya seperti menyimpan checkpoint dalam game. Ia meraih ponsel dan mulai berpikir, ia tahu bahwa perempuan itu mencoba memaksanya bereaksi. Jadi ia membuka aplikasi TikTok dan mulai menonton video eagle yang menari untuk berpura-pura seolah ia sedang asik sendiri. Dan seperti sebelumnya, perempuan itu muncul lagi di belakangnya, menyapa, mengatakan waktu sarapan sudah tiba. Ia memanggil suaminya dan bertanya, kenapa menatap wanita lain seperti itu di depannya? Dalam hati, si pria mulai bergumam sendiri, mengaku bahwa ia menyukai gadis di live stream tersebut. Sementara itu, perempuan itu bertanya apakah ia sudah tidak menyukainya lagi. Ia terus mendekat dan berkata bahwa ia tahu pria itu tidak punya gangguan penglihatan. Jadi kenapa ponselnya begitu dekat ke wajah? Apakah ia bisa melihat dirinya? Apakah itu mungkin? Ia terus berpura-pura bermain dengan ponselnya, bertanya-tanya apakah ia benar-benar tidak bisa terlihat bereaksi. Semuanya terasa semakin aneh. Namun akhirnya ia sedikit tenang karena perempuan itu tidak menunjukkan reaksi. Ia kembali menonton live stream lain, tapi mendadak ia tersentak kaget. Perempuan itu muncul di layar ponselnya sedang melakukan siaran langsung. Refleksnya langsung membuatnya berdiri dan melempar ponsel ke atas ranjang. Dengan tubuh gemetar karena takut, ia menyadari perempuan itu berdiri tepat di belakangnya. Mulut monster itu kembali terbuka lebar untuk menerkamnya. Kali ini ia nekat melayangkan pukulan, namun perempuan itu menghindar dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Taringnya menggigit lengan pria itu, membuatnya menjerit kesakitan sampai akhirnya mati lagi. Saat tubuhnya dicabik dan dimakan, pikirannya sempat bertanya, apakah itu benar-benar bagian tubuhnya sendiri yang sekarang dilahap? Kesadarannya mulai lenyap sekali lagi. Perempuan itu kembali menggumam bahwa sudah waktunya sarapan. Ia tersentak bangun untuk keenam kalinya sejak pertama kali mengalami kebangkitan aneh itu. Meski cuma didekati wajahnya, tubuhnya tetap bereaksi ketakutan dan kematian terus datang karena ia tak bisa mengontrol respons tubuhnya. Pada percobaan ke-8, ia mencoba kabur dari kamar itu. Tapi tak ada jalan keluar dan perempuan itu menyadari bahwa dirinya bisa terlihat. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan adalah berpura-pura menyukai perempuan itu karena memang tidak ada jalan untuk melarikan diri. Begitu perempuan itu datang lagi untuk menyajikan sarapan, ia memuji bahwa dia sangat luar biasa. Rencananya adalah memanfaatkan situasi ini semaksimal mungkin. Namun kenyataannya, ia justru kelaparan karena makanan diambil semuanya oleh perempuan itu sendiri. Akhirnya, ia mati 13 kali berturut-turut karena belum berhasil menemukan cara untuk bertahan tenang. Beberapa orang yang kehilangan kewarasan justru menjadi sangat sadar, tapi baginya kematian terus datang. Sudah mencapai ke-14, ke-14, dan ke-14 dan setiap kali mati, ia memperoleh memori baru dari pemilik tubuh ini. Sedikit demi sedikit, ia mulai memahami dunia ini dan menyadari betapa anehnya dunia ini dibanding dunia asalnya. Dunia ini dipenuhi kisah-kisah yang aneh dan menyeramkan. Pada kematian ke-18, ia bertanya-tanya kenapa dirinya terus mengulang semua ini. Siapa sebenarnya yang menulis kata-kata dengan darah itu dan kenapa huruf-hurufnya selalu menghilang saat dilihat? Sekali lagi ia membuka matanya sambil bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Ia memang belum tahu siapa pelakunya, tapi ia yakin bahwa istri itu salah satunya. Perempuan itu adalah monster. Ia mulai mengulang dalam kepalanya bahwa makhluk itu seharusnya mati karena dirinya pantas untuk hidup. Seperti biasa, perempuan itu kembali muncul dari pintu, memanggil suaminya dan mengatakan bahwa waktunya sarapan. Ia bangkit perlahan, menyadari bahwa setiap kali perempuan itu datang, tidak pernah ada kontak fisik langsung. Berdiri di ambang pintu, perempuan itu bertanya apakah ia ingin memulai pagi dengan memakan daging yang panas dan lembab. Ia mendekat sangat erat, tapi tubuhnya menembus begitu saja seperti bayangan. Sudah sesuai harapan. Perempuan itu hanya bisa menyentuh jika yakin bahwa dirinya bisa terlihat. Ia sendiri mencoba menyiapkan makanan. Sementara perempuan itu terus mengoceh di sampingnya bahwa sarapan sudah dibuat dan siap disantap. Pria itu hanya bisa menghela napas.
Semakin cantik penampilannya, semakin berbahaya. Semua itu cuma kebohongan. Ia bilang sarapannya sudah siap, padahal tidak ada apa-apa. Ia akhirnya menyiapkan camilan sendiri, tahu bahwa hanya dengan meninggalkan kamar ini, ia bisa menemukan petunjuk tentang siapa sebenarnya istrinya. Namun saat hendak menggigit roti itu, lantai tempat ia berpijak berubah menjadi tubuh perempuan itu yang bertanya apakah ia melihat sesuatu. Ia berjalan menuju pintu, berniat membukanya dan kabur dari sana. Tapi gagang pintu itu juga berubah, menunjukkan wajah perempuan itu lagi. Ia bertanya, mau kemana? Kenapa tidak tinggal di rumah bersama dirinya? Tapi pria itu tetap membuka pintu dan keluar dari ruangan itu. Dalam hati ia bersumpah bahwa tak ada yang bisa membunuhnya 18 kali dan dibiarkan begitu saja. Ia akan membalas dendam. Begitu ia menemukan cara untuk membunuh makhluk itu, ia akan kembali. Tapi saat pintu apartemen dibuka, pemandangan di luar membuatnya terhenyak. Langit berwarna merah dan dunia dipenuhi oleh makhluk-makhluk cacat dan menakutkan. Di hadapannya hanya ada siluet manusia. Ia terpaku sejenak, lalu tertawa seperti orang gila, merasa bahwa dunia ini sungguh menarik. Tapi tubuhnya merasa ada sesuatu yang janggal, dan ia pun muntah di pinggir jalan. Tiba-tiba seseorang muncul dan bertanya, apakah om-om itu baik-baik saja? Ia terkejut dan mendapati seorang gadis kecil berdiri bertanya apakah ia sedang sakit. Ia menjawab bahwa ia baik-baik saja dan menyuruh gadis itu memanggilnya kakak saja. Saat tangannya mengelus kepala anak itu, ia berpikir betapa lucunya anak ini, sampai muncul keinginan dalam dirinya untuk punya anak perempuan. Namun gadis itu langsung berubah bentuk, suaranya mendesis menyebut bahwa ia bisa melihat. Jantungnya seketika berhenti. Ia menengadah dan mendapati gadis kecil itu telah berubah menjadi iblis raksasa dengan sebilah pedang. Si protagonis terdiam tanpa kata. Lalu mendadak tertawa keras mengatakan bahwa dunia ini benar-benar sangat menarik. Ia menyukainya. Ia menatap monster itu dan berkata bahwa ia sangat menyukai penampilan seperti itu. Karena dengan begitu saat ia membunuhnya nanti tidak akan ada rasa bersalah. Ia akan menghabisi semua makhluk aneh di tempat ini tanpa penyesalan sedikit pun. Tapi kali ini tubuhnya dicabik-cabik dan dirobek habis. Sekali lagi ia terbangun di tempat tidur dengan sang istri balon kembali bertanya, apakah suaminya baik-baik saja? Matahari sudah terbit. Pria malang itu berpikir bahwa sarapan sampai 20 kali dalam sehari itu benar-benar melelahkan. Beberapa waktu kemudian ia duduk di bangku taman. Sekali lagi gadis kecil itu datang dan bertanya di mana ibunya. Apakah pria itu bisa mengantarkannya pulang? Sementara itu, ia hanya duduk memikirkan semua kegilaan dan keanehan dunia ini. Di tempat ini setidaknya ada 2 jenis makhluk aneh. Tipe pertama adalah yang benar-benar gila dan tidak masuk akal. Mereka agresif tapi tidak bisa menyentuh apapun seperti udara. Tipe kedua adalah makhluk yang sangat mirip manusia. Mereka tidak melakukan apa-apa selain berusaha mendekat. Tapi begitu mendapat reaksi, mereka langsung menyerang, persis seperti istrinya. Ia tahu bahwa tidak ada manusia normal di dunia ini yang bisa menyadari keberadaan mereka. Tapi meskipun begitu, makhluk-makhluk itu tetap melekat pada manusia. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan itu? Ia mulai berpikir bahwa mungkin makhluk-makhluk itu ingin menjadi bagian dari kehidupan manusia. Beberapa waktu kemudian ia menggenggam ponsel dan menerima pembayaran sebesar 3 sen. Untuk bisa bertahan hidup di dunia ini, setidaknya ia butuh sedikit uang agar bisa mencari tahu hal-hal yang dibutuhkan. Di dalam grup kerja ada seseorang bernama Wudai yang memanggilnya. Nama si tokoh utama adalah Yizu Fangu. Ia bekerja menjual apartemen untuk sebuah perusahaan dan tahu bahwa ia belum menerima komisi untuk unit yang baru saja ia jual. Maka ia mengirim pesan mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan masalah itu lalu mempercepat laju sepedanya menuju kantor. Tapi anehnya, yang ia temukan bukan gedung perusahaan, melainkan sebuah rumah sakit. Tempat itu lebih mirip bangunan terbengkalai. Ia berdiri di depan pintu, tubuhnya basah oleh keringat dingin, bertanya-tanya apakah ini benar-benar tempat penjualan. Ia menghampiri pintu itu dan ponselnya berdering. Ia menjawab bahwa ia akan segera naik dan bertanya apakah semua orang ada di kantor. Suara di seberang mengiyakan, menyebut bahwa putra pemilik perusahaan sudah mencoba meneleponnya beberapa kali, tapi tidak dijawab. Ia bilang tak masalah dan menyatakan akan segera naik.
Dalam hati Fangu sadar bahwa tempat ini jelas-jelas dipengaruhi oleh realitas aneh, tapi orang-orang di telepon tidak terdengar seperti dalam masalah. Hal itu membuatnya bingung sekaligus penasaran. Saat berjalan menyusuri koridor, tiba-tiba ia menabrak sesuatu. Rasanya lembut. Ia bertanya-tanya apa yang barusan ia sentuh. Dengan tenang ia mengulurkan tangan, ingin tahu apakah itu batas, sejauh mana ia bisa menyentuh benda di dunia ini. Tapi yang ia sentuh ternyata dua bola sihir peramal masa depan yang menyenangkan. Wajahnya memerah seketika. Lalu tiba-tiba sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Seorang gadis muncul, berteriak bahwa ia akan mengadukan kejadian itu, lalu lari menuju petugas keamanan. Sementara itu, Fangu berdiri kebingungan, tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia menatap ke atas, tertulis Akademi B, tapi hanya dengan satu kedipan mata, tempat itu kembali menjadi rumah sakit yang terbengkalai. Ia mengulurkan tangan ke arah dinding rumah sakit, namun anehnya tangannya menembus permukaan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa berinteraksi dengan bentuk fisik tempat itu. Ia menduga ini mungkin seperti makhluk-makhluk aneh yang hanya muncul di kondisi tertentu. Ia kembali mencoba melewatkan tangannya ke dinding, dan kali ini ia berhasil menembus masuk. Rasa pusing sedikit menghampiri. Ia tiba di sebuah lorong terbengkalai. Beberapa waktu kemudian, ia sudah memeriksa beberapa ruangan, namun semuanya kosong. Tapi salah satu pintu mengeluarkan bau darah yang sangat menyengat. Dengan ragu, ia kembali mencoba menembus masuk. Di dalam, ada seorang gadis duduk di lantai, menangis. Ia terus memandangi gadis itu yang perlahan bangkit dan memanggilnya sebagai kakak. Tapi kini Fangu sudah tangguh. Ia mengabaikannya dan langsung menembus dinding di sisi lain ruangan. Begitu sampai di sisi seberang, ia langsung berhadapan dengan makhluk lain. Namun ia tetap berjalan tanpa bereaksi. Bahkan makhluk itu pun tampak kebingungan. Di setiap tempat yang ia masuki selalu ada makhluk aneh. Yang paling aneh adalah beberapa ruangan yang terbuka seperti jalan keluar. Kini ia sudah makin ahli. Ia tidak menunjukkan reaksi apapun, semuanya berkat sang istri tercinta yang telah membunuhnya 18 kali. Tiba-tiba, ia melihat beberapa lembaran kertas di lantai, isinya membahas eksperimen nomor 128 yang mengalami transformasi. Ia berjongkok untuk mengambilnya, bertanya-tanya apakah semua makhluk yang berubah itu dulunya manusia. Sayangnya, ia bahkan tidak bisa membalik halaman tersebut karena dirinya bukanlah bagian dari dunia ini. Tiba-tiba sesuatu melintas menembus tubuhnya. Ia berdiri kaget, itu adalah rambut dari makhluk yang menggantung di langit-langit. Makhluk itu turun, mendekatkan wajahnya ke wajah Fangu dan bertanya, kenapa ia ada di sana? Apakah ia ingin menjelajahi misteri kehidupan bersama dirinya? Fangu tetap mengabaikannya, sembari berpikir bahwa mungkin tempat terbaik untuk dituju adalah kantor direktur. Bangunan rumah sakit jiwa ini adalah tempat yang sama seperti yang ada dalam ingatan pemilik tubuh ini. Seharusnya tempat ini dulunya adalah kantor penjualan, dan kantor direktur itu dulu adalah ruang staf lama. Ia pun memutuskan naik ke lantai atas untuk melihat apakah ada petunjuk di sana. Saat menyusuri koridor, seseorang memanggil Kak Su dan bertanya sedang apa di situ. Tiba-tiba seorang pria gendut muncul dan membentaknya, menanyakan bagaimana beraninya ia datang kerja lagi padahal sudah dipecat. Tapi Fangu hanya melenggang menyusuri lorong dan mendorong mereka ke samping, berpikir tak ada yang penting di lantai ini. Cowok berkacamata tampak kebingungan, sementara si atasan mulai memaki-maki, bertanya kenapa ia naik ke lantai 2, dan menyuruh si cowok berkacamata untuk menghentikannya. Tapi Fangu sudah berjalan menuju lantai atas dan akhirnya menemukan kantor direktur. Seseorang berteriak menyuruhnya berhenti, tapi tangannya sudah memegang gagang pintu. Teman-temannya di belakang panik mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi cukup dengan melihat kaki itu, mereka semua sudah tahu apa yang akan terjadi. Lihat saja garis pinggangnya, lihat mulut mungilnya. Nyatanya si rekan sudah mulai tergencet. Orang-orang mulai bertanya siapa Fangu sebenarnya dan kenapa ia berada di sana. Tiba-tiba ia meraih lengan perempuan itu. Perempuan itu menyuruhnya melepaskan dan bertanya apa yang ia lakukan. Tapi ia hanya melempar perempuan itu ke samping sambil bergumam bahwa perempuan itu terlalu berisik. Perempuan itu jatuh dan salah satu dari mereka berusaha menolongnya, tapi tidak melakukan apapun. Fangu justru menemukan selembar kertas di atas meja. Dan seperti dugaannya ada semacam rahasia besar yang disembunyikan di rumah sakit jiwa ini. Pesan di kertas itu mengatakan bahwa jika ia ingin menerima hadiah dari takdir dan mengungkap rahasia dunia ini, maka ia harus pergi ke ruangan 520.
Ia bertanya-tanya apakah surat itu ditujukan untuk dirinya dan berjalan keluar dengan penuh rasa ingin tahu bagaimana mereka bisa tahu bahwa ia akan datang. Lokasi itu ada di gedung C, ruang 520. Tiba-tiba lampu meledak. Si teman berkacamata masih mengejarnya, sementara 3 orang lainnya yang tertinggal tampak ketakutan. Ia menyalakan ponselnya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Temannya di samping berkata bahwa hari ini ia tampak aneh. Kenapa ia tidak bicara dengan siapapun? Ia menggunakan ponsel untuk menerangi lantai 2 dan menyadari bahwa dirinya kini tidak lagi berada di rumah sakit jiwa, melainkan di dalam gedung perusahaan lamanya. Dengan nada santai, pria itu meminta ponsel dari si gendut yang mengatakan bahwa ponselnya juga tidak memiliki sinyal. Namun ia memberitahu agar tidak perlu khawatir, karena dengan status yang ia miliki sekarang, ia bisa mengakses lebih dari yang mereka bayangkan. Namun jika ia tidak salah, semua kejadian ini menunjukkan bahwa mereka telah masuk ke dunia yang aneh. Seluruh tempat yang dulunya adalah kenyataan normal kini tampak mengalami anomali. Para pekerja di sana masih cemas karena belum menyelesaikan layanan mereka. Salah satu satpam gedung bertanya apakah semuanya baik-baik saja dan mengatakan bahwa ia akan melihat ke dalam untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Salah satu gadis jongkok untuk mengambil ponselnya dan menyalakan senter, tapi cahaya dari ponsel itu terlalu redup. Fanggu juga ada di sana. Ia menyalakan ponselnya dan bertanya kepada pria berkacamata kenapa cahaya dari ponselnya juga begitu lemah. Orang-orang mulai bertanya kepada si pirang soal apa maksudnya mereka telah masuk ke dunia yang aneh. Saat itulah si pirang kehilangan kesabaran dan berteriak menyuruh semua orang diam. Ia mengatakan bahwa mereka harus tetap tenang karena itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Semua orang terdiam melihat betapa tiba-tiba ia menjadi stres. Lalu pria itu menjelaskan secara sederhana bahwa mereka sekarang telah masuk ke dunia yang penuh dengan arwah. Intinya, ini adalah dimensi alternatif tempat mereka hidup. Orang-orang terdiam sejenak dan mulai bertanya tentang satpam yang tadi pergi memeriksa lampu. Sudah 3 menit dan ia belum kembali. Tang kembali memperingatkan bahwa di dunia ini tidak boleh melanggar aturan para arwah atau mereka akan mati. Pria gendut gemetaran bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Lalu Tang menjawab bahwa mereka harus segera mencari jalan keluar dari tempat itu atau semua orang di sana akan mati. Fanggu berkeringat dingin dan mendengar suara dari belakang. Sensasi familiar menyelimuti dirinya. Ia tahu itu adalah arwah yang mendekat. Ia memperingatkan semua orang bahwa sesuatu akan datang. Orang-orang menyuruhnya berhenti bercanda karena tidak ada hantu di sana. Namun tiba-tiba salah satu gadis ditarik rambutnya. Fanggu hanya memperhatikan sementara orang-orang menjerit panik. Lalu ia berkata bahwa Sholi sudah tiada. Si gadis berkacamata tampak ketakutan, mengatakan bahwa temannya mungkin menjauh sebentar. Padahal sebelumnya mereka berdiri tepat bersebelahan. Ia mulai memanggil-manggil nama temannya, menyuruhnya untuk berbicara. Tapi tak seorang pun di sana bisa melihat dengan jelas karena suasana yang gelap gulita. Wang bertanya pada Fanggu apakah ia sempat melihat wujud arwah itu. Fanggu menjawab bahwa sayangnya ia tidak melihat karena gadis itu menghilang begitu cepat. Saat itulah semua orang mulai meragukan Fanggu. Mereka menganggap sikapnya mencurigakan. Wang menyebut bahwa Fanggu tampak sama sekali tidak takut. Apakah mungkin ia seorang spiritual master? Fanggu terlihat bingung bertanya balik apa itu spiritual master. Pria itu merasa aneh karena Fang Zuku tidak tahu apa itu spiritual master, tapi bersikap terlalu tenang. Identitasnya pun mulai dipertanyakan. Pria itu lalu menjelaskan bahwa spiritual master adalah orang yang bisa mengendalikan energi spiritual mereka. Dan dalam situasi seperti ini, merekalah yang paling dibutuhkan. Fanggu bertanya apakah kemampuan spiritual master itu bisa dipelajari di alam dunia aneh seperti ini. Jika memang bisa, ia ingin tahu caranya. Tang memperhatikan bahwa Fanggu terlalu tenang dan percaya diri. Mungkin dia adalah kunci untuk keluar dari tempat ini. Ia kemudian menjelaskan bahwa untuk bisa keluar dari dunia itu, seseorang harus mengumpulkan kekuatan dari para arwah. Tapi untuk bisa melakukannya, ada 2 syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan. Syarat pertama adalah menghadapi ketakutan antara hidup dan mati, meniru sebuah trauma emosional. Syarat kedua adalah melakukan kontak langsung dengan arwah agar kekuatannya bisa menyatu dan menyerang jiwa. Tapi harus hati-hati, karena kekuatan arwah ibarat pakaian yang berlumuran darah. Meskipun membungkus tubuh, kekuatan itu juga bisa menodai jiwa.
Mendengar penjelasan itu membuat Fangu termenung, terutama karena ia tahu bahwa setelah mengalami kematian berkali-kali, ia selalu menghindari kontak langsung dengan para arwah agar tidak mati. Dari sang istri hingga semua makhluk aneh di jalanan, mereka semua hanyalah ilusi. Selama ia tidak berinteraksi dengan mereka, ia akan selamat. Namun ketika makhluk-makhluk itu menembus ke dalam realitas, mereka bisa membunuh tanpa harus terlihat. Jadi mungkin jika ia bisa melakukan kontak dengan mereka, ia justru akan bisa mengalahkan mereka. Fangu mulai berpikir apakah ini hal yang bagus, lalu teringat pada istrinya. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa ia sudah tidak sabar untuk menjadi spiritual master dan menghabisi perempuan itu. Tiba-tiba satu orang lagi di tempat itu menghilang. Tang mulai panik dan kembali berteriak menyuruh semua orang diam agar tidak menarik perhatian lebih banyak arwah. Vivi mendekat dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Ia takut ikut menghilang. Fangu menjawab bahwa waktunya sangat presisi. 2 dan 3 menit. Untuk pria, jedanya 3 menit. Untuk wanita, 2 menit. Satpam menghilang, 3 menit kemudian gadis pertama menghilang, dan 2 menit setelahnya, pria berikutnya menghilang. Jika logika ini benar, maka 3 menit lagi akan ada orang lain yang hilang. Ia pun mulai berjalan pergi, dan orang-orang bertanya ia mau kemana. Apa ia ingin mati? Fangu menjawab bahwa sebaiknya mereka juga mulai mencari jalan keluar, atau semua orang akan mati di ruangan itu. Tiba-tiba, Tang menunjuknya dan memerintahkannya untuk tidak bergerak, mengatakan bahwa tak ada satupun yang boleh keluar ruangan. Tapi sang protagonis mengabaikannya dan berkata bahwa dengan jumlah mereka 8 orang, dalam 20 menit tak akan ada satupun yang tersisa. Fang Yuku menoleh ke belakang, wajahnya dingin, memperingatkan bahwa siapapun yang mencoba menghentikannya akan mati. Di depan mereka, bayangan para arwah mulai berjalan di sepanjang koridor. Teman berkacamata bertanya kenapa mereka tak pernah bisa menemukan tangga. Sementara itu, Fangu mengenali cahaya yang menyala di sepanjang lorong, sama seperti yang ada di rumah sakit. Tiba-tiba ia sadar, sekarang mereka telah kembali ke rumah sakit. Salah satu teman bertanya apakah mereka sedang berhalusinasi karena seingat mereka barusan masih di kantor perusahaan. Kenapa sekarang malah berada di rumah sakit horor ini? Fangu Shu kini yakin sepenuhnya bahwa perusahaan dan rumah sakit telah saling bertumpang tindih dalam realitas ini. Rumah sakit itu telah menelan perusahaan, saat itulah mereka melihat genangan darah merah, seluruh pintu cor tampak kotor, dan mereka mengenali seragam yang tergeletak di sana sebagai seragam dari perusahaan. Fangu menyimpulkan bahwa para arwah memakan perempuan dalam waktu 2 menit dan laki-laki dalam waktu 3 menit. Itu waktu yang dibutuhkan untuk menghabisi masing-masing. Ia mengatakan bahwa mereka masih punya sedikit waktu. Cowok berkacamata bilang sepertinya mereka masih dalam proses memakan giling. Namun Fangu merasa aneh, karena saat pertama kali ia lewat di rumah sakit ini, semua orang masih terjebak dan tidak ada darah sebanyak ini di sepanjang koridor. Luka sayatan pada pakaian-pakaian itu membuktikan bahwa mereka menggunakan semacam pisau tajam, dan sejauh ini ia hanya menemukan satu yang seperti itu. Sesuatu muncul dari langit-langit. Ia langsung teringat bahwa satu-satunya yang bergerak bebas adalah arwah dokter yang pernah ia lihat tepat di atas dirinya. Mereka mendengar suara-suara dari arah itu dan saat menoleh terlihat kelompok dari ruangan sebelumnya datang bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Suasana menjadi canggung. Si pria gendut bertanya apakah mereka menemukan sesuatu setelah lebih dulu turun ke bawah. Tiba-tiba mereka semua menjerit. Salah satu gadis mengatakan bahwa darahnya sangat banyak. Semua orang mengenali bahwa itu adalah darah dari rekan-rekan mereka, terlihat dari pakaian yang tergeletak. Tang bertanya apakah semua telah dimakan. Dengan wajah penuh ketakutan, Fei memohon agar mereka segera pergi. Tang setuju dan bilang mereka harus melarikan diri secepat mungkin. Mereka meminta Fangu untuk memimpin jalan, tapi ia tidak berkata apapun. Setelah keheningan beberapa saat, ia mengumumkan bahwa waktunya telah tiba. Fafi bertanya, waktu apa maksudnya? Namun dari belakang, terdengar suara langkah pelan, dan dari langit-langit, arwah dokter itu mulai mendekat. Detik itu juga, Vivi terlihat ketakutan. Makhluk itu merayap mendekat ke arah mereka. Semua orang langsung berusaha kabur, berteriak panik agar makhluk itu menjauh. Tapi sesuatu menghentikan Tang. Ternyata Vivi terjatuh dan sedang memohon untuk diselamatkan. Tapi saat melihat makhluk itu semakin dekat, Tang menampar tangan gadis itu dan menyuruhnya melepaskan pegangan. Lalu ia sendiri ikut kabur bersama yang lain. Fangu teringat saat pertama kali melihat dokter itu.
Di lantai, Vivi masih memohon untuk tidak ditinggalkan, tapi makhluk itu sudah mencengkeram rambutnya. Dengan mata penuh air mata, Vivi terus memohon, namun lampu-lampu padam dan hujan darah mengguyur tempat itu. Teman berkacamata Fangu terpaku menyaksikan kematian Vivi dengan wajah syok. Tapi monster itu tidak berhenti. Ia terus menyerang tubuh Vivi berkali-kali. Fangu menyadari bahwa teknik pisau bedahnya sangat canggih. Makhluk itu pasti sudah banyak berlatih. Ia dan temannya berdiri di sana, namun makhluk itu tampaknya tidak mempedulikan mereka. Melakukan 2 operasi sekaligus hampir mustahil. Makhluk itu menyimpan pisau bedahnya dan membuka mulut untuk memakan tubuh Vivi. Fangu mulai memahami bahwa insting makan manusia itu muncul karena arwah itu dulunya manusia biasa. Sekarang ia mulai mendekat dan temannya bertanya apa yang sedang ia lakukan di dekat makhluk itu. Tanpa rasa takut, Fangu melayangkan tinju ke wajah makhluk itu. Tapi ia terkejut. Kulit makhluk itu terasa sekeras baja. Ia teringat bahwa semua makhluk yang pernah ia hadapi jauh lebih kuat dibanding manusia biasa. Satu-satunya cara untuk mengubah situasi ini adalah menjadi spiritual master. Temannya memanggil, mengatakan bahwa mereka harus kabur. Tapi Fangu menjawab santai bahwa tidak apa-apa. Makhluk itu hanya membunuh 1 orang dalam 1 waktu. Artinya, saat dia sedang makan, itulah momen paling aman. Temannya bilang bahwa sebentar lagi monster itu akan selesai. Tapi Fangu menjawab bahwa Vivi memiliki bagian tubuh tambahan, daging bulat ekstra di sana. Itu akan membuat waktu makannya jadi lebih lama. Temannya yang mendengar itu langsung muntah. Fangu ingat bahwa ia perlu menyerap energi kutukan dari makhluk-makhluk seperti ini. Dan di dimensi semacam ini, tempat terdekat dengan para arwah adalah titik di mana energi paling terkonsentrasi. Kontak fisik adalah cara terbaik. Ia menatap paha arwah itu dan mulai menepuk-nepuknya, berharap bisa mendapatkan infeksi kutukan. Kakinya terbalik dan Fangu terus menepuk-nepuknya. Temannya menyuruhnya sadar karena ini bukan saatnya melakukan hal seperti itu. Tapi Fangu hanya berkata bahwa kalau temannya takut, silakan lari. Pria itu setuju. Kalau begitu, mereka sekalian saja sekalian. Ia mendekat ke Fangu lalu ikut menyentuh kaki arwah itu. Namun ia segera menyadari bahwa suhu kaki itu sangat dingin. Sambil menepuk-nepuk, ia bilang tidak ada perubahan apapun dan Fangu menjawab bahwa mereka akan teruskan saja. Temannya berkata ia tidak pernah menyangka bahwa kontak pertamanya akan dilakukan dengan hantu, tapi memang paha ini benar-benar panjang. Fangu mulai berpikir bahwa pria ini mungkin menyimpan potensi tersembunyi. Tadinya ketakutan setengah mati, sekarang malah berani. Ia mengumumkan bahwa 1 menit telah berlalu. Mereka akan terus mengganggu arwah itu selama 30 detik lagi, lalu langsung kabur. Begitu jam di ponsel menunjukkan pukul 1.30, Fangu langsung berdiri sambil berkata bahwa ini waktunya kabur. Temannya bertanya apakah mereka benar-benar bisa lolos dan kemana tujuan mereka. Fangu yakin betul dengan arah yang akan mereka ambil karena ia telah mengamati struktur rumah sakit dengan cukup baik saat sebelumnya berjalan-jalan di dalamnya. Mereka akan memanfaatkan kondisi medan untuk menciptakan jarak dari si dokter. Namun mendadak makhluk itu muncul tepat di depan mereka. Fangu bertanya-tanya apakah ia salah hitung. Bagaimana mungkin makhluk itu selesai makan secepat itu? Padahal seharusnya jumlah daging di tubuh Vivi cukup untuk memperlambat prosesnya. Lalu ia melihat 2 implan silikon tergeletak di lantai. Ternyata semua itu palsu. Dan kini arwah dokter itu sudah berada di belakangnya. Ia menebaskan pisau tepat ke arah leher Fangu, layar kehidupannya menggelap. Setelah kepalanya melayang di udara, ia kembali membuka mata. Tapi kini ia kembali ke momen saat monster itu berada di hadapannya saat temannya sebelumnya mengatakan bahwa makhluk itu sangat dingin. Fangu menyimpulkan bahwa time loop ini ditentukan oleh peristiwa atau mungkin seperti permainan, di mana ketika berhasil melewati 1 level, sebagian progres akan tersimpan. Temannya masih terlihat santai, tapi Fangu tahu bahwa sebelumnya ia mati gara-gara silikon palsu itu. Jadi kali ini kesalahan yang sama tidak boleh terulang. Ia segera menarik temannya dan menyuruhnya pergi. Tapi si brengsek itu malah ngiler, mengatakan bahwa ini pertama kalinya mereka bisa tinggal lebih lama. Fangu memperingatkan bahwa semua di sana hanyalah silikon, jadi kalau mereka tidak kabur sekarang, keduanya akan mati. Temannya terkejut dan kini paham kenapa bentuk tubuh makhluk itu sebesar itu. Mereka berdua mulai melarikan diri menuruni tangga dan berpapasan dengan orang-orang lain yang juga
turun. Kerumunan yang panik mulai berlari lebih cepat dari mereka, tapi Fangu memegang pegangan tangga dan melempar tubuhnya ke depan, menyalip semuanya. Pria gendut berkata bahwa ia sempat mengira Fangu itu arwah dan menyuruhnya tidak menakut-nakuti orang seperti itu. Si pria berkacamata bertanya-tanya kenapa semua orang turun begitu lambat. Salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka tidak lambat karena sudah turun sampai 20 lantai. Tapi Xia, yang tadi bersama Fangu, menjawab bahwa itu mustahil karena ia dan Fangu baru turun 3 lantai saja untuk menyusul mereka. Orang-orang menyuruhnya diam dan berhenti berbohong, tapi Tang menyadari sesuatu. Arwah itu telah menciptakan jalur palsu. Ia meratapi kenyataan bahwa makhluk seperti ini mampu membuat ilusi yang menjebak korban di dalamnya. Fangu mulai merenung sambil mengamati perdebatan yang terjadi. Lalu, ia maju dan menyuruh semua orang untuk melemparkan barang-barang yang tidak penting ke lantai untuk menandai jalan. Mereka berteriak setuju dan mulai mengeluarkan semua isi tas dan kantong mereka, menjatuhkannya ke tangga. Setelah itu, Fangu menyuruh mereka melanjutkan turun. Dengan cepat mereka mulai berlari dan beberapa saat kemudian mereka kembali melihat barang-barang tadi. Orang-orang mengenali uang dan botol yang mereka lempar sebelumnya. Tapi Fangu justru tertarik pada kaos kecil yang ada di lantai. Tiba-tiba Tang berteriak bahwa hanya spiritual master yang bisa melihat jalan keluar. Ia menyuruh semua orang untuk mengaktifkan kekuatan mereka dan mencoba melihat sesuatu. Ia merapatkan kedua tangannya, mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah pengalaman sebelumnya cukup untuk membangkitkan kekuatan, tapi ia berharap cukup untuk bisa keluar dari tempat itu. Orang-orang di sekelilingnya tampak kebingungan, tidak tahu bagaimana caranya. Mereka mulai mencoba satu persatu, seperti yang dilakukan pria itu. Sementara itu, Fangu memperhatikan tangga dan teringat bahwa pintu keluar dari koridor-koridor itu selalu berada di sisi kanan. Jadi, kemungkinan besar, konsepnya juga mirip. Melihat Fangu menyendiri, Tang bertanya apa yang sedang ia lakukan lagi. Tapi Fangu menjawab bahwa ia tidak tertarik berdoa dan lebih fokus mencari petunjuk untuk keluar dari sana. Hao kagum melihat Fangu yang tetap tenang. Tang pun memikirkan kembali bahwa saat monster muncul, Fangu tidak pernah ragu sedikit pun. Tapi anehnya, saat ini mereka baru saja melarikan diri melalui tangga dan tiba-tiba mereka bertemu kembali dengan 2 orang tadi. Ditambah lagi, keduanya bahkan sempat berada bersama monster itu selama lebih dari 1 menit. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Untuk alasan yang belum jelas, si psikopat itu menyimpulkan bahwa mereka pasti sedang memanfaatkan si arwah. Itu memang masuk akal, tapi jelas saja rasanya tak mungkin. Saat itu, Fangu menyentuh tembok. Hao bertanya apa yang sedang ia lakukan. Ia mulai menghitung antara angka 10, 12, 15, dan kemudian meminta mereka berhenti. Ia bilang bahwa ia telah menemukannya. Temannya terkejut karena ternyata benar-benar ada sebuah pintu di sana. Tang muncul dan bertanya apakah mereka benar-benar menemukannya, lalu langsung berlari ke arah pintu itu. Tapi masalahnya sekarang adalah bagaimana cara membukanya. Fangu membayangkan di mana letak penguncinya dan mulai menggerakkan tangannya di udara kosong. Tiba-tiba pintu itu terbuka dan sebuah energi terpancar keluar. Fangu bersiap menjadi orang pertama yang masuk, tapi Te menabraknya dan langsung lari lebih dulu sambil berteriak bahwa mereka akhirnya selamat. Semua orang langsung melewati Fangu, berdesakan, mencoba kabur. Hao bertanya kenapa Fangu membiarkan mereka semua lewat dan tetap tenang seperti itu. Tapi Fangu tahu betul menghadapi makhluk seperti itu tidak ada gunanya jadi yang tercepat. Saat pria gendut besar dengan tali melingkar muncul dan berteriak bahwa mereka harus lari atau dijadikan tameng, rencana Fang Shu sudah jelas. Dia hanya ingin melihat siapa yang akan tertangkap. Dengan begitu, arwah itu akan berhenti dan ia bisa menyerap lebih banyak energi spiritual. Orang-orang terus berlari di depan, kabur dengan panik, sampai akhirnya mereka tiba di percabangan dan harus memilih 2 arah. Ini membuat kelompok terpecah karena masing-masing ingin orang lain yang lebih dulu masuk untuk mengetes jalur. Tang kembali bertanya kepada Fangu, jika ia menemukan pintu besi, apa yang harus dilakukan? Fangu pasti tahu jalan keluar. Tapi Fangu tidak terlalu bersemangat untuk membantu, karena selama ini semua orang hanya mendorongnya ke depan, berharap ia yang mati lebih dulu. Orang-orang terus berteriak, menyuruhnya cepat bicara karena bayangan mengerikan itu semakin dekat. Fangu hanya berkata bahwa ia tidak peduli soal itu. Dalam pikirannya, semua orang di sana hanyalah alat. Saat ini arwah dokter sedang dalam kondisi tak terkalahkan dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah membeli waktu.
Saat ia menuruni jalur di sebelah kanan, ia sadar bahwa untuk bisa keluar dari tempat itu, ia harus mengorbankan nyawa. Begitu kelompok itu melihat ia memilih jalur itu, mereka langsung berlari mengikutinya. Terdengar suara tangan menyeret dari belakang. Si pria gendut menjadi orang terakhir dan Fangu tahu persis arwah itu telah tiba. Dari langit-langit makhluk itu mulai bersiap menyerang. Saat melihat semua orang melarikan diri, ia langsung mengincar yang tertinggal paling belakang. Begitu rambut panjang itu mendekat, si gendut panik dan berkata bahwa ia tidak boleh mati. Melihat pria di depannya berlari lebih cepat, ia merasa kesal karena tak diberi izin untuk melampaui. Jadi ia menarik kerah si pirang dan melemparkannya ke belakang. Si pirang jatuh ke lantai sambil memanggil si gendut, tapi sesuatu sudah menebas lehernya dan dinding pun disiram darah. Melihat apa yang dilakukan pria itu, Fangu berpikir bahwa ia tak berbeda dari arwah yang kehilangan kewarasannya. Tapi sekarang ia harus meningkatkan kekuatan spiritualnya. Kelompok itu bertanya apa yang akan ia lakukan dan di sanalah ia kembali berhadapan dengan arwah. Temannya yang sakit mendekat mengatakan bahwa Fangu tidak boleh bersenang-senang sendiri tanpa mengajaknya. Kulit makhluk itu yang dingin dan halus terasa seperti es. Fangu hanya berpikir bahwa temannya tiba-tiba berubah menjadi penyair, melihat betapa gilanya dia. Mungkin saja temannya itu juga akan membangkitkan kekuatan spiritual dan suatu saat nanti mereka bisa kabur bersama. Beberapa waktu kemudian mereka kembali melarikan diri. Temannya bertanya apakah Fangu tidak takut mati. Tapi Fangu menjawab bahwa menunggu kematian jauh lebih menyiksa dibanding langsung dibunuh. Selain itu, ia percaya karena Fangu ada di sana. Saat itu mereka tiba di kafetaria. Semua orang kelelahan, kelaparan, dan kehausan karena sudah berlari begitu lama. Tang mulai mengambil semua makanan yang ada dan berkata bahwa ia akan membagikannya kepada yang lain. Tak lama, pria gendut mendekat dan meminta bagian juga. Tiba-tiba salah satu gadis berkata bahwa ia menemukan sesuatu. Tang menyuruhnya untuk tidak bergerak, itu sebuah pintu. Ia mendekat dan berkata bahwa mereka telah diselamatkan. Tapi begitu dibuka, ternyata di ujung koridor itu ada satu pintu lagi. Fangu memperhatikan bahwa cahaya di sana lebih suram dari sebelumnya. Saat mendekat dan membuka pintu itu, ia berkata bahwa pintu itu tidak dikunci. Namun itu hanyalah ruang utilitas. Itulah akhir dari jalur yang mereka pilih. Masalahnya sekarang adalah, untuk kembali mereka harus menunggu seseorang mati dan mengalihkan perhatian arwah dokter. Fangu mulai berjalan kembali mencari makhluk itu, sementara yang lain mengutuknya karena telah memilih jalur yang salah. Jelas saja ia tidak suka, karena ia tidak pernah meminta siapapun untuk mengikutinya. Hao berkomentar bahwa semua orang seharusnya bertindak sesuai keinginan mereka, dan kakak Fangu tidak memaksa siapapun untuk mengikutinya. Pria gendut mengeluh, berkata bahwa itu tak ada gunanya, karena tampaknya Fangu memilih jalan tanpa tahu apa-apa. Tang mencoba menenangkan semua orang, meminta mereka tetap fokus karena keselamatan adalah prioritas. Ia mengatakan bahwa dari pengamatannya, makhluk itu hanya menyerang satu orang dalam satu waktu, lalu beristirahat selama 2 hingga 3 menit. Sekarang mereka harus memilih seseorang untuk menjadi umpan dan menciptakan kesempatan bagi yang lain untuk kabur. Fangu langsung paham apa yang akan terjadi. Tang mendekat dan memukul dadanya, berkata bahwa kalau bukan karena Fangu, mereka tidak akan berada di tempat ini. Maka ia harus menjadi orang yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa itu. Hao bertanya apa yang sedang dilakukan Tang. Tapi Tang malah berteriak menyuruh semua orang membantunya. Namun Fangu langsung menahan Tang dengan kuncian leher. Saat ia ditarik, Tang memanggil si pria gendut untuk membantunya. Sekarang Fangu juga mengunci Hao dan menjatuhkannya ke lantai. Tiba-tiba pintu tertutup rapat. Fangu telah mengurung dirinya di luar. Kelompok di dalam bertanya apa yang sedang ia lakukan. Fangu berkata bahwa ia tak pernah menyangka dirinya akan begitu tertarik pada manusia. Tampaknya mereka bahkan lebih aneh dari hantu. Ia berterima kasih atas ketertarikan mereka, tapi memperingatkan bahwa ia akan membuat mereka semua membayar di lain waktu. Dan dengan itu, ia pun mati lagi. Tubuhnya jatuh ke lantai. Kelompok itu membuka pintu dan keluar. Hao dengan air mata di mata bergegas menolong Fangu. Sementara Tang menoleh ke belakang dengan senyum puas di wajahnya, tapi seketika wajahnya berubah ngeri. Meskipun sudah mati, Fangu tersenyum. Ia berkata agar mereka menunggu sedikit lagi. Kembali ke momen saat ia memperingatkan bahwa itu semua silikon. Ia kembali berlari, tapi kali ini dengan senyum menyeramkan. Orang-orang kembali berlarian menuruni tangga, berusaha kabur, mengira arwah sedang mendekat. Namun Fangu sekali lagi melompat ke depan mereka, mengabaikan semua,
dan mulai berlari sendiri saat mereka bertanya-tanya apa yang ia lakukan. Sambil menuruni anak tangga, ia mulai menghitung. Kelompok itu kembali menghadapi masalah jalan berputar. Fangu tiba di sebuah pintu dan langsung membukanya tanpa ragu. Tak seorang pun mengerti bagaimana ia bisa menemukannya secepat itu. Tang bertanya apakah Fangu telah membangkitkan kekuatan spiritualnya. Tapi Fangu hanya diam dan memperingatkan bahwa mereka hanya punya 1 menit sebelum makhluk itu muncul. Melihat itu, Tang tersenyum dan berkata bahwa sepertinya Fangu memang telah membangkitkan kekuatannya. Jika ia membantunya kabur, Tang berjanji akan membayar 5 juta. Tapi Fangu hanya tersenyum, berkata bahwa tidak perlu terburu-buru karena masih ada urusan yang harus ia selesaikan sebelum pergi. Tang hendak bertanya urusan apa yang dimaksud, tapi Fangu langsung menghantam perutnya dengan lutut. Si malang itu mengerang dan jatuh kesakitan di lantai. Fangu berkata bahwa sebaiknya 5 juta itu dipakai untuk mengobati rasa sakitnya. Tang berkata ia bisa membayar lebih asal Fangu mau memintanya. Kini Fangu benar-benar dingin. Sisa orang-orang dari perusahaan mulai memakinya, bertanya bagaimana bisa ia bertindak sekejam itu. Tapi Fangu memperingatkan bahwa mustahil melarikan diri dari kecepatan arwah itu. Namun dengan Tang yang sekarang terkapar di lantai, semua orang selamat. Kelompok itu bingung dengan maksud dari selamat, hingga tiba-tiba tendangan lain mendarat dan kini pria gendut yang mengerang kesakitan di lantai. Fangu berkata bahwa seharusnya pria itu sudah mati sejak lama. Hao dan yang lainnya bertanya apakah Fangu sudah gila dan apakah ia berniat melakukan hal yang sama pada semuanya. Fangu menjawab tidak karena ia butuh setidaknya 1 orang yang tersisa. Hao malah mengangguk pelan dan berkata bahwa itu rencana yang cukup bagus. Saat kelompok itu mulai bertanya-tanya apakah Fangu benar-benar manusia, ia menunjuk jalan keluar dan memperingatkan bahwa waktu mereka hampir habis. Namun mereka mulai curiga karena ia tidak memimpin jalan. Fangu bilang ia akan tetap di sana saja untuk menyentuh paha-paha arwah. Kelompok itu makin bingung dan si teman psikopat justru berkata bahwa ia juga benar-benar ingin tetap di situ. Saat itulah arwah dokter kembali mendekat. Begitu kelompok melihat sosoknya, mereka kembali melarikan diri, tapi berhenti tepat di balik dinding mengintip apa yang akan terjadi. Sementara itu, Fangu hanya berdiri memperhatikan makhluk itu mendekat. Tang yang masih di lantai memohon agar diselamatkan, namun segera menyadari bahwa celananya basah. Tendangan Fangu tadi menyebabkan pendarahan dalam. Tang melompat berusaha mencengkeram kaki Fangu sambil mengatakan bahwa mereka akan mati bersama. Namun Fangu hanya menginjak tangan Tang dan berkata agar ia tidak khawatir. Ia akan tetap di sana, tepat di sampingnya. Menyaksikannya mati. Makhluk itu mencengkeram leher Tang dan selesai. Sosoknya lenyap, darah menciprat ke wajah Fangu dan ia bahkan menjilatnya. Orang itu benar-benar sudah gila. Ia bahkan berkata bahwa rasa balas dendam tidak seburuk itu. Namun di saat yang sama, ia merasakan sesuatu dalam dadanya. Jantungnya berdetak kencang. Ia mendengar suara sang istri memanggilnya dan membayangkan betapa menyenangkannya melihatnya dicabik-cabik seperti Tang barusan. Ia mulai mendekat ke arah makhluk-makhluk itu dan kelompoknya mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar rencananya dari awal. Ia menatap Hao, teringat bahwa di momen kematiannya, Hao sempat memanggilnya. Karena itu, ia mengajak temannya itu untuk ikut bergabung. Tapi Hao tidak terlihat begitu antusias dan yang lain bahkan mulai menyebut Fangu sebagai arwah juga. Saat itulah Fangu menyadari bahwa setelah mati lebih dari 20 kali dan mengalami begitu banyak kegilaan, dirinya sudah kehilangan semua gejolak emosi. Kemanusiaannya perlahan-lahan menghilang. Kini ia dan Xiahou berada di tempat yang sangat berbeda. Namun ia tidak bisa memaksa. Ia takkan memaksa temannya. Tapi tiba-tiba Z berkata bahwa di perusahaan ini, satu-satunya orang yang bisa ia percaya hanyalah Fangu. Ia adalah satu-satunya sahabat sejatinya. Maka ia akan percaya pada rencana Fangu. Tapi ia juga berkata bahwa wajah Fangu kini terlihat menyeramkan dengan noda darah di mana-mana. Namun ia tetap mendekat dengan wajah memerah, berharap bisa membangkitkan kekuatan spiritual sambil ikut bersenang-senang. Hao bertanya, kenapa Fangu menyerang 2 orang tadi? Fangu menjawab bahwa mengingat kecepatan si arwah, mustahil mereka bisa kabur. Dan begitu ia menyusul, 2 orang itu karena punya posisi lebih tinggi, pasti akan mengorbankan yang lain. Tiba-tiba Fangu merasakan sesuatu dan bertanya pada Hao, apakah ia juga merasakan hawa dingin yang mulai merayapi tubuh? Hao menjawab, tentu saja.
Ia merasa normal, tapi Fangu menyadari bahwa itu bukan ilusi. Apa yang ia rasakan adalah pengaruh dari kekuatan arwah. Ia menyadari bahwa sambungannya masih sangat lemah, tapi sepertinya sudah mencapai titik kritis. Mungkin ini adalah pertanda awal kebangkitan kekuatan spiritual. Dan kini, Hao tampak makin bersemangat ingin mencari titik terdingin itu. Tiba-tiba ia memperingatkan bahwa mereka harus kabur sekarang. Tapi Fangu berkata tidak masalah karena si pria gendut masih tergeletak tak jauh dari situ. Hao tersenyum, berkata bahwa itu kabar baik. Tapi ia bertanya, seperti apa rasanya membangkitkan kekuatan spiritual karena ia tak merasakan apa-apa. Fangu menjelaskan bahwa mungkin yang kurang dari dirinya adalah kondisi hidup atau mati. Keadaan mentalnya belum sampai ke titik yang diperlukan, karena itu ia belum merasakannya. Hao merasa itu aneh dan bertanya, kapan Fangu merasakan hal itu? Tapi saat melihat arwah itu menjilat wajah si pria gendut, Fangu berkata bahwa itu hal bagus, karena makhluk itu akan butuh waktu sekitar 5 menit untuk menghabisinya. Mereka harus memanfaatkan waktu ini untuk menyerap sebanyak mungkin. Dan saat itulah hawa dingin mulai merambat ke tubuh Fangu. Ia mulai mencoba merasakan kemana arah energi itu mengalir. Tak lama ia menyadari bahwa kekuatan itu merambat ke otak dan jantungnya. Keduanya mulai membeku. Sebuah bilah dingin menembus seluruh tubuhnya dan setelah itu tubuhnya pecah. Tapi di dalam dadanya, cahaya menyala, sebuah kilatan yang terkonsentrasi dan berubah menjadi bola merah. Begitu kesadarannya kembali, Fangu menyadari bahwa semua indranya telah meningkat tajam, bahkan kecepatan berpikir dan kontrol tubuhnya jauh lebih baik. Rasanya seperti bagian-bagian dari dunia yang sebelumnya tertutup, kini mulai terbuka. Namun ia sadar bahwa kekuatan spiritual yang ia bangkitkan baru kurang dari 1%. Kemampuannya tampaknya berhubungan dengan hasrat terdalamnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah itu? Dan tiba-tiba ia merasakan kejutan di dalam dadanya, rasa sakit. Ia mengerang dan mulai bertanya, apakah kemampuannya adalah menimbulkan rasa sakit. Rangkaian kematian yang terus-menerus telah membuat keinginannya yang paling dalam adalah mengembalikan rasa itu. Entah itu emosi negatif, gangguan pikiran, atau rasa sakit, ia bisa membuat musuh mengalaminya begitu saja, tanpa sebab. Ia tersenyum, lalu tertawa keras. Kini ia merasa luar biasa dengan kekuatan barunya. Melihat Fangu yang tampak gila, Hao pun bertanya, apakah semuanya berhasil? Sementara Fangu menyimpulkan bahwa ia telah mendapatkan kemampuan terbaik yang mungkin cocok untuk dirinya. Bayangan sang istri tercinta kembali muncul dalam pikirannya. Ia berdiri dalam keadaan trans, sampai akhirnya Hao memanggilnya, mengingatkan bahwa 2 menit telah berlalu. Namun Fangu hanya menyuruhnya menyingkir. Karena ia ingin menguji kekuatannya, Hao langsung mundur beberapa langkah, mengatakan bahwa sepertinya benar-benar berhasil, dan itu luar biasa. Fangu pun mendekati arwah dokter, memusatkan seluruh kekuatannya di telapak tangan. Ia tahu bahwa energi itu membawa semua pengalaman pahit yang ia alami dalam hari-hari terakhir. Ia sadar, semakin banyak ia mati, semakin banyak rasa sakit yang ia kumpulkan, dan semakin kuat ia menjadi. Selama ia terus dibangkitkan, ia bisa terus-menerus memperkuat dirinya. Ia melayangkan pukulan tepat ke wajah arwah itu, mengatakan bahwa ia ingin si hantu merasakan mahakarya yang ia simpan selama ini. Pukulan itu tepat mengenai sasaran, tapi kekuatannya tampak menghilang begitu saja. Arwah itu terpental ke belakang, menjatuhkan pisau bedahnya dan menangis di lantai. Tapi Fangu langsung menyadari, pukulannya hanya biasa saja. Kekuatan spiritualnya terlalu sedikit dan kini telah habis. Serangannya memang melukai si arwah, tapi ia tidak merasakan rasa sakit yang Fangu rasakan. Saat ia memikirkan semua itu, Hao berkata bahwa mungkin ini waktunya kabur. Atau mereka bisa kembali menyentuh si hantu lagi. Fangu berpikir bahwa mungkin menyalurkan energi ini ke senjata akan lebih efektif. Dan bicara soal senjata, ada satu yang tergeletak di lantai. Ia berjongkok dan mencoba mengambilnya, tapi langsung merasakan energi yang aneh. Pisau itu seperti tak bisa diangkat dan kekuatannya langsung menyerang jantung Fangu. Dalam sekejap, ia bisa melihat semua kenangan dari senjata itu. Setiap kali senjata itu digunakan, semua rasa sakit yang diserapnya. Namun dengan begitu banyak dendam yang tertinggal, ia mulai bertanya-tanya apakah pisau itu bisa ia gunakan untuk mengakhiri dokter arwah itu. Ia menyuruh Hao untuk minggir. Begitu diberi ruang, ia langsung menyerang si hantu, mengincar bagian belakang lehernya. Tapi serangannya tidak berdampak apa-apa. Hao membuka baju si hantu dan berkata bahwa bahkan tidak ada bekas goresan. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuhnya seperti ini?
Temannya tetap menepuk-nepuk punggung si hantu, dan Fangu menyimpulkan bahwa tanpa kekuatan spiritual, semua ini sia-sia. Saat itu juga, ia sadar bahwa balas dendam belum mungkin dilakukan. Si hantu mulai bangkit, dan Fangu menarik Hao mengatakan bahwa sekarang waktunya kabur. Begitu si arwah berdiri, ia mencari-cari bola pengintai yang biasa ia bawa, mencoba mendeteksi keberadaan seseorang. Dengan inderanya yang kini lebih tajam, Fangu bisa merasakan keberadaan orang lain. Hao bertanya kemana mereka harus pergi, tepat saat dua orang yang sebelumnya bersembunyi muncul kembali. Hao langsung menyebut mereka pengecut, lari meninggalkan semua, lalu sekarang datang meminta bantuan. Tapi Fangu berkata bahwa hanya ada satu solusi. Mereka harus melewati keempat pintu. Semua orang ketakutan. Salah satu dari mereka berkata bahwa dengan makhluk itu mengejar, mereka hanya punya waktu untuk mencoba satu pintu. Tapi Fangu mengabaikannya dan berjalan menjauh, mengatakan bahwa ia tidak memaksa siapapun untuk ikut. Begitu terdengar suara dari belakang, mereka tahu si hantu semakin mendekat. Fangu sadar bahwa dengan mencuri pisau bedah itu, perilaku si hantu berubah. Ia membuka satu pintu dan menyuruh semua orang lari. Mereka mulai naik tangga dalam kepanikan. Begitu mereka menutup pintu, langsung hancur dari belakang dan arwah itu naik melewati koridor dengan wajah penuh murka. Ia menuntut agar pisau itu dikembalikan. Ia mengabaikan semua orang di tangga dan langsung mendekati Fangu, menatapnya dan menyuruhnya menyerahkan pisau itu. Fangu sempat menangkis serangannya, tapi saat si arwah membuka mulut dan menggigit lehernya di gerbang timur, ia mati. Mereka berpindah ke ruangan lain. Kali ini ia berada di tempat lain bersama si pria gendut. Ia kembali mencuri pisau itu dan memilih arah berbeda sambil tersenyum. Mereka berlari ke gerbang utara dan sampai ke lift, tapi begitu mencoba masuk, makhluk itu muncul dan menghabisinya lagi. Lalu ia mencoba gerbang selatan, tapi lagi-lagi tertangkap oleh makhluk yang kejam dan lincah itu. Begitu ia mati lagi, ia mencoba pintu terakhir. Ia menolak menerima kenyataan bahwa mencuri pisau itu berarti selalu mati. Meski si arwah sangat cepat, ia masih memiliki kemampuan untuk kembali hidup dan mengubah arah setiap kali. Dalam cara tertentu, ia seperti bisa melihat masa depan. Ia tahu bahwa di sebelah kiri ada jalur aman, tapi sesuatu datang menyerang lehernya, dan ia mati lagi. Itu sudah kematian yang kesekian kalinya dan sekarang ia yakin bisa melakukannya. Ia memimpin semua orang menuju arah yang sama. Si arwah muncul lagi di belakang mereka dan langsung mengincarnya. Saat itulah Hao menoleh dan memperingatkan agar Fangu berhati-hati. Tepat saat si arwah hampir melayangkan serangan ke wajahnya, Fangu berhasil menghindar, membuat serangannya meleset dan kini berdiri tepat di depan sang dokter. Si hantu tampak bingung bagaimana ia bisa menghindar. Hao tidak percaya bahwa Fangu benar-benar melakukannya, tapi Fangu hanya tersenyum lebar seperti orang gila. Makhluk itu kembali menyerang dan Fangu berhasil menghindar lagi. Setelah mati berkali-kali, ia telah mempelajari semua pola serangan si hantu. Selain itu, rasa sakit yang ia alami memperkuat tubuh dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Hao sangat terkesan melihat kemampuan Fangu membaca gerakan, tapi si arwah tak menyukainya sama sekali. Ia bersiap melompat dan menggigit, tapi Fangu yakin kini ia tahu sepenuhnya arah serangannya. Saat makhluk itu menyerbu lagi, ia berguling ke samping dan menghindar lagi. Si hantu mulai frustasi dan berteriak menyuruhnya mati saja. Kelompok itu tidak percaya Fangu bisa lolos terus. Saat Hao berpikir bahwa inilah kekuatan spiritual master sejati, mereka berlari menuju pintu keluar. Tapi anehnya, si arwah justru berhenti tepat di depan pintu. Fangu kebingungan dan makhluk itu berkata padanya agar jangan pergi. Fangu gemetar. Ada yang aneh. Ia menyadari si arwah terlihat takut, lalu makhluk itu lari dan menyerang Hao yang malang dengan serangan mematikan. Hao terhuyung ke belakang, bingung apa yang baru saja menyentuhnya. Ia lari ke arah Fangu dan bertanya apa yang terjadi. Fangu menjawab bahwa semuanya masih sesuai logika. Itu seharusnya jalan keluar. Tapi ia sadar, bahkan arwah itu lari ketika melihat tempat tersebut. Artinya, tempat itu bukanlah jalan keluar, tapi sesuatu yang begitu menakutkan hingga makhluk pun ketakutan. Ia tahu itu adalah mulut jurang kegelapan. Kelompoknya terus bertanya kenapa ia tidak ikut lari. Tapi ia duduk berkata bahwa bagus juga kalau bisa istirahat sebentar. Setelah berpikir, ia mendapat ide dan menyuruh semua orang bangkit lagi. Mereka kembali berjalan di koridor rumah sakit itu. Fangu perlahan mendekati pintu logam, bertanya-tanya apakah benar ada bahaya besar di baliknya. Di luar ia membuka pintunya.
Hao bertanya apakah itu tidak berisiko, tapi Fangu berkata bahwa mereka tidak punya pilihan lain dan harus masuk ke dalam kegelapan itu. Di dalam ia tak bisa melihat apa-apa. Tempat itu begitu sunyi hingga ia bisa mendengar pikirannya sendiri. Kegelapan telah menelan jalan yang tadi mereka lalui. Jadi satu-satunya pilihan adalah maju terus. Ia terus berjalan dan berjalan. Seolah waktu pun ikut ditelan. Seolah-olah jalannya tidak pernah berakhir. Setelah seperti berjalan selama-lamanya, ia membuka matanya dan menemukan dirinya berdiri di depan gerbang akademi. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar sudah lolos? Semua orang berlari lewat, dan Hao bersorak bahwa mereka akhirnya selamat. Seseorang ingin segera meninggalkan tempat itu, dan Hao memanggil Fangu, menyuruhnya ikut lari juga. Tapi Fangu tahu, ada yang tidak beres. Saat menoleh ke belakang, satu-satunya yang terlihat hanyalah sekolah. Rumah sakit sudah menghilang. Hao berkata ia hanya ingin pulang dan istirahat, karena hari ini sangat melelahkan. Saat itulah Fangu menyadari sesuatu. Ia mulai berlari-lari panik, mengatakan bahwa semuanya telah lenyap. Tidak ada lagi arwah di kota. Ia tak bisa menerima itu. Ia berhasil kabur, tapi tanpa alasan. Ia masih bisa menerima jika rumah sakit menghilang, tapi semua arwah juga ikut lenyap. Bagaimana mungkin ia bisa membalas dendam pada istrinya? Ia berdiri di depan sebuah mobil berkata bahwa istrinya harus mati di tangannya. Itu sebabnya ia harus pulang. Tapi supir mobil menginjak rem. Kini ia duduk di kursi penumpang bergumam pada dirinya sendiri bahwa istrinya tidak bisa lenyap begitu saja. Ia tidak ingin kehilangan sang istri seperti itu. Begitu taksi berhenti, ia langsung lari menuju rumah. Supir itu berteriak bahwa ia belum bayar, tapi Fangu tak peduli dan langsung naik tangga sambil berkata bahwa dunia itu tidak boleh menghilang. Ia masuk ke rumahnya, berteriak bahwa istrinya tidak boleh meninggalkannya begitu saja. Tapi tempat itu terlihat normal. Setelah memeriksa semua ruangan, ia jatuh ke lantai sambil bergumam bahwa ia sudah dibunuh 18 kali. Bagaimana mungkin ia hidup tanpa istrinya sekarang? Semua penderitaan yang ia alami di tangan arwah dokter itu hanyalah demi balas dendam. Ia telah mengumpulkan amarah dan rasa sakit untuk menghabisi para arwah. Tapi kini mereka semua lenyap. Berbaring di tempat tidur, ia bertanya-tanya kemana ia akan melampiaskan semua kebencian ini. Dan sekarang, tanpa perasaan, apa arti hidup? Saat itu juga ia menerima pesan di ponselnya. Isinya menyuruhnya untuk melihat berita. Akademi Bao sedang terbakar. Ia segera melihat bahwa berita itu melaporkan kebakaran besar yang melalap seluruh gedung. Lebih dari 11 orang meninggal, termasuk beberapa bos. Fangu yang kini benar-benar gila mulai tertawa, karena pesan itu mengatakan bahwa mereka bahkan menemukan jasadnya. Ia senang. Sepertinya misteri belum berakhir. Mereka hanya ingin bermain petak umpet dengannya. Sekarang ia yakin bahwa ia akan bisa bertemu istrinya lagi. Ponselnya terus menerima pesan dari atasannya menyuruhnya kembali bekerja. Ia tertawa karena orang itu sudah mati. Ironis sekali, bahkan setelah mati, bosnya tetap menyuruhnya bekerja. Tiba-tiba muncul pesan berdarah di ponselnya. Isinya berkata bahwa hanya karena tidak berbicara, bukan berarti ia tidak tahu. Energi keluar dari ponsel dan membentuk sebuah mata yang berkata bahwa ia melihat Fangu dan memerintahkannya untuk mengikuti. Fangu dengan tenang meraih mata itu dan berkata agar jangan merasuki ponselnya karena ia hanya punya satu. Dengan itu ilusi pun menghilang, tapi Fangu justru penasaran apa misteri selanjutnya. Kini berdiri di depan akademi yang hancur total, ia mencium aroma benda-benda yang terbakar dan mengakui bahwa semuanya tampak sangat nyata. Tiba-tiba ia melihat Fei berdiri di sana. Dengan semangat gadis itu menyapanya, mengatakan bahwa hari ini ia datang lebih awal. Fangu menyentuh bahunya dan bertanya apakah ia nyata. Fei berkata bahwa ia makin berani saja sekarang, tapi Fangu langsung menariknya, mengatakan bahwa ia tahu betul bagaimana semuanya terjadi. Ia hendak menaiki tangga ketika Hao muncul dan bertanya apakah ia dipaksa untuk bekerja. Fangu menjawab bahwa sebenarnya ia sangat menyukainya, lalu bertanya di mana bos mereka berada. Hao menunjuk ke arah belakang ruangan dan berkata bahwa orangnya ada di sana. Anehnya, suasana perusahaan tetap sibuk seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Fangu mulai bertanya-tanya apakah semua yang ia lihat sebelumnya hanyalah kebohongan dan kenyataan sebenarnya adalah ini. Saat ia akhirnya menemukan sang atasan, ia langsung dimarahi. Bos itu bertanya, kenapa Fangu baru membalas pesan di grup sekarang, tapi Fangu mengabaikan ocehan itu, langsung bertanya kapan ia akan menerima komisi penjualannya.
Dake sang bos malah membalas dengan marah, mengatakan bahwa Fangu punya nyali juga, datang terlambat dan langsung bicara soal komisi. Sementara itu, Fangu hanya mengeluh dalam hati, mengatakan bahwa bahkan setelah mati pun, Dake tetap menjijikan. Sang bos lalu menunjuk ke arahnya dan bertanya, apa yang barusan ia katakan soal mati-matian? Disuruh bicara yang benar karena dia sangat hidup sekarang. Namun tiba-tiba Fangu menyelesaikan semuanya. Dengan senjata milik arwah dokter, ia menghabisi bos itu. Dake mengerang lalu jatuh ke lantai. Fangu tersenyum sinis berkata bahwa tampaknya sekarang ia benar-benar tidak hidup lagi. Semua orang di kantor berdiri terpaku menatapnya. Fangu mendekati Hao, menepuk pundaknya dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba tubuh Hao mulai membesar dan berubah bentuk. Fangu langsung menyadari semua tubuh di sana ternyata telah dikutuk. Tanpa membuang waktu, ia mulai menghabisi mereka satu persatu. Dan begitu semuanya selesai, ia berdiri dan bertanya kepada siapapun yang telah melakukan semua ini, apakah mereka sudah cukup puas bermain-main? Namun ia segera sadar, semuanya hanyalah mimpi. Di lantai, tubuh orang-orang masih menggeliat dalam siksaan.